Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Mu'arfi dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro, DSTKU Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang media cetak versus media online. Yang pertama, pengertian dari media cetak. Media cetak adalah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terikat dengan kepentingan orang banyak yang disampaikan secara tertulis. Media cetak memakai bahan dasar kertas yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Unsur-unsur utama dari media cetak adalah teks dan gambar visualisasi. Media cetak merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media elektronik dan media digital. Media cetak bisa menyampaikan informasi secara detail dan terperinci. Pengertian dari media online. Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Pengertian media online dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Pengertian secara umum media online adalah sarana komunikasi yang tersaji secara online di internet, seperti situs website dan aplikasi. Aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Telegram termasuk media online dalam pengertian umum. Disebut juga media daring dalam jaringan. Media online dalam pengertian umum adalah segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui koneksi internet yang berisikan foto, video, gambar, dan audio. Secara khusus, pengertian media online adalah dalam konteks media komunikasi massa, yaitu media siber atau situs berita. Kehadiran media online memunculkan generasi baru jurnalistik, yakni jurnalistik online atau jurnalisme daring. Jenis-jenis media cetak. Yang pertama, surat kabar harian atau sering kita sebut dengan koran. Terbit dalam setiap hari yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, dan cuaca. Yang kedua, surat kabar mingguan. Umumnya dikenal dengan nama tabloid. Bentuk isinya berupa berita hiburan atau liputan mendalam. Gaya tulisannya lebih deskriptif dan lebih lengkap jika dibandingkan koran. Yang ketiga, majalah mingguan yang terbit sekali dalam seminggu. Isinya berupa liputan yang mendalam atau tentang suatu peristiwa. Yang keempat, majalah bulanan. Terbit satu kali dalam sebulan. Isinya berupa berita atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang kelima, majalah dui bulanan. Terbit sekali dalam 2 bulan. Umumnya isinya berupa informasi tentang laporan dari hasil aktivitas sesuatu. Contohnya laporan pendapatan sebuah perusahaan dan lainnya. Yang terakhir, buletin merupakan media cetak yang dibuat untuk kelompok atau kalangan tertentu. Secara fisik biasanya hanya dibuat beberapa halaman saja. Pembuatan buletin umumnya tidak kepentingan komersial. Jenis-jenis media online. Yang pertama, mesin pencari atau mesin telusur adalah situs web yang menjadi gerbang atau pintu masuk menuju berbagai informasi yang tersedia di internet seperti Google, Bing, dan Yahoo. Yang kedua, portal adalah website yang menyediakan beraneka ragam jenis informasi, yaitu portal berita atau situs berita seperti detik.com, Republika Online, Antar News, dan sebagainya. Ini yang disebut media online dalam pengertian khusus. Yang ketiga, media sosial adalah situs web yang menjadi forum interaksi pengguna internet yang dikenal sebagai warganet atau internet netizen. Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Media sosial menjadi sarana pertemanan, berbagai informasi, mengobrol, atau sekedar bertegur sapa. Yang keempat, surat elektronik atau electronic mail. Akun di sebuah situs web yang menyediakan sarana untuk bertukar pesan atau informasi melalui internet, seperti Yahoo Mail dan Google Mail, email. Dan terakhir, marketplace adalah pasar online berupa situs jual beli. Transaksi barang dan jasa dilakukan secara online seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan OLX. Kelebihan dari media cetak. Yang pertama, dapat dibaca berkali-kali jika disimpan dengan baik. Yang kedua, membuat seseorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan. Yang ketiga, dapat dikoreksi. Yang keempat, harganya cukup terjangkau. Dan terakhir, mampu menjelaskan hal yang sifat kompleks dengan lebih baik.
Kelebihan dari media online. Pertama, cara kerja penyebaran informasi sungguh-sungguh cepat. Yang kedua, informasi atau data yang sudah lama bisa dibuka kembali dengan gampang sewaktu-waktu. Yang ketiga, bentuk konten yang disajikan sangat beragam, yakni teks, foto, video, dan audio. Yang keempat, bisa diakses dengan gampang dari mana saja, kapan saja, serta penggunanya praktis dan fleksibel. Dan terakhir, para pengguna media online bisa saling berinteraksi. Kekurangan dari media cetak. Yang pertama, lambat dalam memberikan informasi, sebab perlu menunggu proses cetak dan pendistribusian sebelum penyebaran informasi tersebut. Yang kedua, tidak dapat menampilkan tulisan dan gambar. Yang keempat, biaya produksi cukup mahal, sebab perlu dicetak dan dikirim sebelum sampai kepada pembaca. Dan terakhir, kekurangan dari media online. Yang pertama, yang dimuat tidak selalu akurat dan kurang komplit, sebab lebih mengutamakan aktualisasi. Yang kedua, pengguna seharusnya mempunyai perangkat yang mendukung atau mensupport dan koneksi yang stabil. Yang ketiga, penggunaan media online dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan pada mata. Sekian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.